Pemirsa GKK TV yang terkasih, ketemu lagi kita di acara Music Corner. Di episode yang ke-12 kali ini, kita akan bertemu dengan narasumber yang sangat spesial pada hari ini. Siapakah dia? Tunggu sebentar. Topiknya dulu yang saya kasih tahu. Topiknya adalah virtual paduan suara anak-anak di masa pandemi. Tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Untuk tahu lebih lanjut bagaimana, kita bincang-bincang dengan siapa? Kita temui dia, Francisca Ishak. Hai Francisca, apa kabar? Halo, gimana kabarnya? Puji Tuhan, dan semoga Francisca juga baik. Saya panggilnya Siska aja kali ya? Boleh. Nah, Siska bisa ceritakan selama pandemi ini bagaimana kegiatannya apa aja? Kegiatan saya sebenarnya guru musik di sekolah sih, sebenarnya sekolah SD dari kelas 2 sampai kelas 6 gitu. Terus jadi saya di sekolah pegang 2 paduan suara. Paduan suara yang kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6. Terus juga di gereja hari Minggu, saya pegang paduan suara gereja yang kelas 4 sampai kelas 6. Oh, gitu. Itu di sekolah apa kalau boleh tahu dan di gereja mana? Bisa diceritakan pada pemirsa? Sekolah IPK Integrated Christian School yang di Meruya. Meruya ya, oke. Gerejanya di GKY Greenfield. Oh, oke. Iya, dan mungkin pemirsa perlu diketahui, Francisca ini adalah anak dari Bapak Yanuar Ishak. Itu musikus yang terkenal di tahun 80-an. Yang lahir di tahun 80-an pasti tahu. Seneng banget deh bisa ketemu lagi di sini. Saya sebenarnya grew up di sini sih. Jadi dari dulu saya pelayanan juga di sini dari SMP sampai lulus. Sebelum sekolah kuliah di Amerika, saya bergereja di sini sih. Jadi saya sangat familiar dengan orang-orangnya, banyak juga kenal. Terutama saya kenal dulu. Zaman saya masih kecil. Iya, teman-teman main dulu. Jadi selain mengajar itu paduan suara anak-anak, jadi masih jalan di masa pandemi ini? Betul, masih jalan sih. Oh, begitu ya. Kegiatannya gimana tuh selama pandemi? Iya, sebenarnya sih memerlukan waktu cukup lama untuk sekolah juga memutuskan akan ada aktivitas ini atau tidak waktu itu. Gereja lebih mulai dulu, jadi waktu itu gereja sudah mulai dari Agustus sih tapi saya udah pertanyakan sebenarnya dari awal tahun apakah sekolah juga mau melanjutkan program ini atau tidak, dan akhirnya bulan November baru bisa jalan kalau yang untuk sekolah gitu. Jadi kegiatannya seperti biasa, kita latihan seminggu sekali ya? Seminggu sekali, tapi dengan waktu yang lebih pendek sih gitu. Jadi kalau biasanya latihan kami kan kalau di gereja tuh 1,5 jam latihan. Kalau dulu itu, sekarang cuma separohnya. Kalau yang kelas besar cuma kayak 45 menit. Terus kelas yang lebih kecil biasanya bahkan yang TK, yang buat Lili yang TK hanya 30 menit saja sih waktu itu. Jadi karena ya itu semacam adjustment yang kita harus buat latihan secara virtual ini sih gitu. I see. Nah, kalau latihan secara virtual itu pakai aplikasi apa tuh ya? Seperti misalnya Google Meet, Google Duo, Zoom. Kami sekarang memakai Zoom sih gitu. Zoom ya? Zoom. Karena bisa banyak. Karena banyak juga, tapi menurut saya lebih stabil koneksinya gitu. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya Google Meet, kalau sedikit nanti dia kayak saya di kick out lah atau nanti gitu ya? apanya. Jadi ya lebih stabil sih kalau menurut saya. Tapi saya pernah coba juga Google Meet. Sebenarnya enaknya kalau Google Meet kan mereka tinggal bisa klik aja lalu mereka langsung bisa masuk ke ruangannya gitu. Tapi kalau saya notice sih sekarang Zoom lebih stabil sih. Lebih stabil, dan juga anggota-anggota paduan suara itu semuanya koneksi internetnya juga harus bagus ya. Kalau nggak kan ntar nggak sama gitu kan, jaringannya kan agak ganggu juga. Betul, ya. Betul. Nah, terus ada kesulitan apa selama latihan virtual ini? Ada beberapa sih kendala yang paling besar sih. Nomor 1 kendala internet, karena internet tuh ya seperti kita tahu, saya ada 2 internet. Kalau yang satu cepat tapi suka jatuh, drop tiba-tiba gitu. Terus tapi ada juga yang kalau saya pakai yang mobile wifi hotspot itu lebih kecil tapi stabil gitu. Kendala nomor 1 adalah internet. Saya pernah internet sampai saya ngomong-ngomong saya nggak tahu saya udah nggak di ruangan itu lagi gitu. Ya Jadi saya ngomong sendiri. Jadi pertama-tama pasti kendala internet di itu baik khususnya yang ngajar, saya mesti yang stabil internetnya. Iya, betul. Terus yang kedua adalah konsentrasi anak-anak gitu, karena
memang sulit untuk membuat anak-anak tuh engage selama itu kan gitu. Makanya apalagi kalau di sekolah saya tetap bertemunya sejam seminggu. Jadi seminggu tuh kita ketemu sama 1 jam. Kalau di gereja saya kurangin, tapi kalau yang di sekolah kita tetap bertemu 1 jam. Nah, jadi itu jadi membuat kesulitan kedua adalah membuat anak-anak tuh engage dalam lesson, karena mereka kadang-kadang kan kalau cuma ngikutin, kita suruh ikut, kita nggak tahu dia ikutin apa nggak ikutin kan gitu betul. kan. Jadi itu sih nomor 2 itu kesulitan yang selanjutnya adalah nanti kita nggak bisa dengar, sebenarnya nggak bisa dengar blending mereka gimana gitu. Kita nggak bisa ngecek nyanyinya salah nih bagian sini. Kalau kita nyanyi paduan suara kita bisa tahu ini nyanyinya salah, yang itu salah gitu. Tapi yang ketiga, kita kesulitan saya bagi sebagai konduktor, gimana saya tahu kalau mereka salah nyanyinya atau enggak gitu. Kadang-kadang ya itu kita mesti cek satu-satu gitu. Jadi nggak langsung kedengeran semua kayak kita ketemu gitu. Iya, betul tuh itu ya. Itu sih 3 itu yang paling menurut saya paling tantangan bagi yang ngajar. Dan terutama dari konsentrasi anak-anak itu ya. Gitu. Nah, terus kalau pas yang di sekolah tatap muka semua pakai masker? Kita nggak pernah tatap muka, kita belum mulai sekolah. Oh, belum pernah ya? Oh, jadi belum pernah. Soalnya kan kalau pakai masker itu akan susah ya? Itu nanti ya, saya sih pikir kita mungkin, ya saya prediksi kita nggak akan mulai paduan suara sampai mereka mungkin divaksinasi mungkin satu saat nanti dan ketemu obat yang lebih mungkin manjur atau lebih ampuh gitu. Mungkin nanti kalau soal distancing kita bisa sih, karena kita punya ruangan yang cukup besar, yang kita juga bisa cukup jauh sih itu. Cuma nanti mungkin kedepannya sih menanti saat itu kayaknya kita belum bisa mulai juga sih gitu. Jadi kalau misalnya nanti tatap muka, apakah nanti mau ada metode yang kayak pembagian per kelompok gitu, misalnya orangnya sedikit gitu? Mungkin sih, mungkin. Tapi memang belum ke situ ya? Belum ke situ, belum kepikir juga. Nggak tahu kapan juga kita balik normal lagi sih gitu. Iya, jadi karena terus terang kalau sekarang kan orang mau nggak mau kayak pelayanan di gereja juga harus pakai masker. Betul. Nah itu kan artikulasi suaranya kita kalau pakai masker itu sama kita menyanyi itu kan sangat ganggu ya kalau pakai masker sebenarnya ya. Susah Menurut sih Siska nyanyi. gimana tuh? Waktu itu pernah juga saya nyanyi, waktu penapisan pendeta saya nyanyi solo. Saya itu memang saya baru pertama kali sih nyanyi pakai masker. Pakai masker. Ngap juga itu sih emang. Ya, apalagi pas narik nafas ya berasa banget ya. Betul. Kita ngomong begini aja tuh udah berasanya kayak ngap gitu ya. Iya. Terus apalagi pas nyanyi ngambil nada-nada tinggi gitu ya. Betul. Itu adalah tantangan berikutnya. Paduan suara secara umum semuanya, baik yang dewasa maupun anak-anak juga sih. Iya betul. Iya, ke situnya masih belum tahu gimana. Tapi nantilah mungkin one day. Nah, terus selama latihan jadi ngajak lagu-lagu untuk anak-anak itu lagu-lagu yang diajarin tuh apa aja? Lagu yang gimana gitu? Ada kriterianya nggak? Kalau menurut saya memang kesulitan itu ada. Makanya saya berusaha untuk kayak kompensasi untuk hal itu. Jadi saya pilih lagu yang juga menarik untuk mereka. Betul. Juga, mereka menyukai. Dan saya selalu mulai latihan saya dengan fun song gitu juga. Jadi pertama-tama saya kasih pemanasan. Nah, pemanasan gimana tuh? Misalnya tuh pemanasan yang lucu-lucu, yang mereka mesti gerak, yang mereka mesti itu. Apalagi kalau kelas yang 1 ke kelas 3 tuh mereka masih antusias gitu, disuruh itu mereka masih ikut gitu. Jadi saya kasih lagu, terus nanti juga ada lagu fun song, jadi misalnya kayak lagu-lagu yang tentang animal, tentang apa gitu. Jadi untuk naikin moodnya juga. Betul. Karena memang menurut saya ini virtual choir itu memang not for everybody sih, not for every kid gitu. Kan ada yang menyukai nyanyi tapi dia nggak suka cara penyajian secara virtual, itu dia nggak ikut, ada juga gitu. Oh, gitu. Jadi ya? Memang nggak ini sih, nggak, it's not for everybody gitu. Karena kan itu takes disiplin dalam mereka. Betul. Kita nggak tahu dia ikutin apa enggak ya, kita nggak tahu. Nggak bisa dicek juga apalagi istilahnya. Betul, apalagi semuanya disuruh mute kan. Kita nggak mungkin suruh dia pada kacau lah kalau nyanyi. Keburu pusing nanti ya. Laginya apa segala macam gitu. Jadi kan semuanya di mute kan. Nah, jadi nggak boleh juga mereka unmute sembarangan juga gitu.
Dan itu juga perlu disiplin karena saya juga sebagai konduktor saya ingetin anak-anak tuh kan kadang-kadang antusias, dia main unmute aja dia ngomong sesuatu gitu, aduh itu nanti apalagi yang paduan suara yang 1 kelas 3 sampai 1-3 itu jumlahnya banyak kayak 50 orang 50-an gitu. Oh banyak ya? Banyak sih, jadi kelas 1, 2, 3. Jadi mereka antusias banget. Saking antusiasnya kadang-kadang ada murid yang unmute ya, jadi dia ngomong gitu kan, jadi kan distracted. Gitu juga chatbox, saya kadang-kadang mesti tutup juga chatbox. Nggak ada ya yang ngobrol-ngobrol di chatbox karena Texting, distracting gitu. Dia mau padahal komennya juga oke, jadi bilang misalnya lagunya enak ya atau apa. Tapi kan distracting itu jadi pada banyak orang baca, orang pada baca gitu. Jadi kadang-kadang saya juga ya tapi makanya saya juga mesti punya rules juga sih. Jadi walaupun itu karena kalau enggak bayangin aja kalau 50 orang semuanya mau ngomong sesuatu ya kita kapan kelarnya latihannya gitu. Jadi memang pertama nanti kesulitan itu ada, tapi kita mesti kompensasi dengan sesuatu yang lain. Misalnya aktivitas yang menarik, lagu yang menarik, latihannya jangan terlalu lama juga gitu. Latihan juga dibuat semenarik mungkin gitu betul. Ya. Itu 30 menit tuh? Kalau yang 30 menit tuh TK. Tapi kalau ya? yang di sekolah saya 1 jam, di gereja saya 45 menit. Terus mereka gimana tuh so far? So far sih kemarin saya kasih kayak exit ticket karena kami udah latihan terakhir kemarin tuh udah selesai. Jadi lihat dari feedback mereka sih mereka menyenangi sih. Dia tetap suka. Saya tanya lagu apa yang favorit, apa namanya kesenangan kamu, kenapa kamu join choir gitu-gitu. Dia bilang saya suka bernyanyi atau apa. Itu bagi saya modal ya karena menurut saya khususnya saya enjoy kalau paduan suara itu bedanya paduan suara anak-anak di sekolah sama di gereja. Kalau menurut saya di gereja kadang-kadang itu mereka masuk paduan suara karena disuruh orang tua sih gitu. Biasanya gitu ya. Karena orang tua yang mendorong gitu. Tapi kalau di sekolah karena saya nggak libatkan orang tua, jadi saya tanya siapa yang benar-benar mau ikut. Jadi saya waktu itu bikin video rekrutmen, saya bilang you absolutely love to sing gitu. Jadi seseorang yang benar-benar anak-anak yang benar-benar seneng nyanyi, hobi nyanyi gitu-gitu. Jadi dia join choir karena memang dia suka gitu, bukan karena disuruh orang tua, karena pelayanan ya itu bagus sih. Tapi maksud saya kebanyakan mereka karena mau sendiri. Nah itu modal bagi saya itu udah modal besar banget dan bagi saya mengajarnya lebih gampang karena mereka sendiri menyukai nyanyi gitu. Gak gitu menarik pun saya nggak usah usaha terlalu banyak sekalipun dia udah suka, dikasih apa juga suka karena gue suka nyanyi gitu. Jadi itu bagi saya modal yang besar sebenarnya. Tapi kalau di gereja ada juga anak-anak yang memang menyukai nyanyi juga, tapi lebih banyak kalau saya tanya itu karena disuruh orang tua ikut pelayanan apa. Jadi kadang-kadang justru yang di gereja ini saya mesti ekstra perhatian, boosting menyemangati mereka, kasih masukan secara rohani gitu. Kenapa kita melayani dan segala macam itu bagi saya lebih ekstra saya lebih kasih effort lebih kadang-kadang di situ sih untuk pelayanan di gereja. Gitu. Nah itu kan anak-anak kan yang di gereja ini yang saya pengen tahu kan karena dia disuruh orang tua tentu ada yang mohon maaf suaranya ada yang nggak memenuhi kriteria, nggak memenuhi syarat. Nah itu gimana ngakalinnya? Kalau saya sih kalau pas kita temu muka saya udah tahu beberapa anak yang memang dia punya kesulitan kelemahannya apa gitu kan untuk ngikutin nadanya sekalipun saya deketin dia, ngomong dia dengan deket, saya bilang gini, suara nanti kamu kalau nyanyi jangan terlalu kenceng-kenceng ya, pelan-pelan aja, saya bilang gitu. Tapi saya untuk semuanya saya katakan memang sebenarnya semua kan Lause sebagai konduktor harus kalau suara kamu bagus tapi menonjol juga saya akan ngomong hal yang sama gitu. Jadi bukan soal nggak bagus atau gimana, tapi paduan suara ini harus blending. Jadi Lause nggak hanya suara yang kurang sama aja yang Lause akan bilang untuk nggak kencang-kencang, tapi juga yang terlalu menonjol suaranya juga Lause akan bilang. Jadi saya biasanya saya deketin lalu saya kasih itu. Dan kadang-kadang saya juga dalam waktu ekstra istirahat itu saya akan panggil dia dan kayaknya diomongin bukan dilatih gitu. Sebenarnya anak-anak itu bukan yang nggak bisa nyanyi, tapi dia harus menggunakan misalnya suara nyanyi dibandingin dengan suara ngomong gitu. Jadi
dia nggak tahu gimana memproduksi suara nyanyi gitu. Jadi dia kadang-kadang masih nyanyinya gitu. Karena saya perhatikan dan anak saya sendiri tadinya juga saya perhatikan dia bisa nyanyi sebenarnya. Cuma emang itu dia nggak tahu bedanya. Suara nyanyi sama suara ngomong itu sebenarnya beda. Jadi nggak pakai suara ngomong ke nyanyi gitu sih. Jadi berapa kali saya ada membantu mereka juga sih, membantu mereka untuk bisa nyanyi ngikutin nada gitu. Kalau di sekolah, nah itu kembali lagi, kalau di sekolah enaknya karena kita audisi kan, saya audisi gitu. Terus jadi kalau misalnya dan memang tempatnya terbatas juga sih, misalnya dan juga nggak bisa terlalu banyak-banyak. Jadi saya bilang kalau kamu belum siap tahun ini coba lagi ya tahun depan gitu-gitu kalau di sekolah. Jadi yang pasti yang masuk biasanya sih yang bisa minimal bisa samain nada lah gitu. Ya itu yang paling utama ya. Betul. Di gereja sih gitu. Saya bisa ngomong secara pribadi dan saya akan latih dia sih supaya nyanyinya bisa ngikutin nada. Gitu. Nah untuk iringannya kan biasa pakai piano atau pakai mini orkestra atau gimana tuh? Dua-duanya. Dua-duanya. Ke mini orkestranya. Dua-duanya. Sebenarnya saya pakai -1. Jadi saya punya kayak perbendaharaan -1 dari mungkin musical atau musical Natal atau apa di sekolah, atau saya juga punya sekolah kami waktu itu punya resources yang beli juga dan kita udah ada -1-nya. Ada partiturnya juga. Partitur dan -1. Tapi ada juga yang piano sih. Kalau yang piano saya minta bantuan teman saya untuk merekamin pianonya. Saya akan nyanyi sesuai dengan demonya. Saya mesti rekam dulu. Betul. Gitu. Nanti baru anak-anak rekam videonya. Nah itu langkah selanjutnya. Jadi kesulitannya itu nanti cari orang yang untuk bisa edit. samain levelnya. Nah itu kan level suaranya, terus yang supaya noise-nya nggak ada gitu kan. Karena itu yang sangat kan buat jadi virtual choir itu adalah itu kesulitannya. Iya, nanti selanjutnya itu kesulitannya ya itu akhirnya mesti di pengolahnya itu, editornya, bikinin videonya, level suaranya gitu, di mixing suaranya gitu-gitu sih. So far hasilnya bagus? Oke ya? Oke, bagus juga. Walaupun dikasih deadline harus tanggal 5. Semua udah sebelum enggak kan? Pasti ada yang ada juga video udah ngirim dikit, tapi itu karena memang kendalanya itu karena kan besar kan. Iya. Makanya dia bilang, "Miss, gak bisa Miss, ini udah upload, ini kilobyte-nya terlalu besar," katanya gitu. Ya udah, coba aja gimana lah pakai di Google Classroom biasanya bisa sih. Dia selalu taruhnya di Google Drive, terus nanti dia saya bisa download. Jadi mereka kirim di Google Classroom atau di email kalau yang di gereja. Nanti kita baru kita kasih ke, nanti biasanya saya tulis catatan di situ. Yang ini salah nih, orang dibilang musiknya nggak boleh masuk, dia musiknya masuk. Terus dia kasih catatan ke yang edit, lalu nanti yang edit baru dia edit lagi gitu. Oh gitu ya. Biasanya berapa lama tuh ya sampai jadi? Tergantung jumlah anak sih kalau menurut saya, dan juga orang yang mengerjakannya. Kalau kemarin teman saya mengerjakannya sih cukup cepat juga sih. Oh, oke. Asal sebenarnya kayak akhirnya tadinya kan saya gabung video sama nyanyi jadi satu, jadi cuma kirim video aja. Tapi sekarang saya kayaknya lebih enakan kalau suara aja, video aja gitu. Iya, betul. Itu editnya lebih gampang ternyata. Terus jadi yang sekarang ini yang kita bikin rekaman yang kedua, yang kali ini kita split. Jadi yang nyanyi dulu, yang audio, MP3, yang satu lagi baru dikasih video. Gitu. Video jadi dia lip sync gitu ya? Iya, kayak gitu. Nah, ini kan pandemi ini kayaknya nggak dalam sebulan 2 bulan kelar nih. Jadi menurut Siska gimana new normal choir kita? New normal choir kita, tadi saya udah bilang kayaknya sih kita nggak akan nyanyi sampai mereka ketemu vaksin untuk anak-anak, dan juga mungkin kita bisa sekolah buka, mungkin kita juga baru buka. Gitu. Karena itu lebih prioritas. Sekolah itu, nah, kalau kita kan ya nggak gitu prioritas. Gitu. Jadi tapi ada kepikiran juga sih, kita perlu ruangan yang lebih besar untuk misalnya untuk kalau social distancing, jadi nggak dekat-dekatan, gitu. Nggak mungkin lagi bisa sebelah-sebelahan gitu duduknya gitu. Tapi kan bidan sih, one day saya sih yakin kita akan bisa berdampingan juga dengan ini. Itu tadi mungkin kita akan ketemu obat yang lebih manjur atau vaksin anak-anak, dan akhirnya kita akan kembali sih seperti dulu. Tapi mungkin dengan itu social distancing tetap,
dan Masker. segala macam masker. Dan ini Maskernya, adalah iya, kesulitannya ini masker. masker. Tapi karena kita emang sangat membutuhkan tuh paduan suara itu menjalankan kegiatannya secara tatap muka, itu yang kita kepingin banget karena beda banget kan kalau pelatih ngedengerin tatap muka kan langsung kupingnya denger, waduh yang dari sopran apa dari alto apa dari tenor ini ada yang nggak pas gitu dibanding secara virtual gitu ya. Betul sih. Tapi saya juga bilang sama anak-anak gini, memang di sana kesulitan ini saya bilang ini nggak ideal gitu. Yeah. Bagi saya, bagi kamu, ini bukan dalam keadaan ideal. Betul. Tapi it can be done. Dan kenapa kita mesti tetap melakukan ini? Saya bilang anak-anak yang masih kecil, saya bilang ya udah gini aja deh. Kan orang-orang bilang if life gives you a lemon, you make a lemonade gitu. Jadi kita berusaha untuk ini nggak ideal. Jadi tapi kita mesti membuat sesuatu dari yang nggak ideal ini tetap menjadi berkat bagi yang lain atau menjadi sesuatu yang berarti gitu. Jadi saya tetap kasih semangat ke mereka gitu untuk itu. Karena menurut saya jangan sampai sih kita berhenti sih. Saya bilang menurut saya walaupun sulit, walaupun apa gitu, tapi menurut saya jangan berhenti. Karena bagi saya ada 3 hal saya ingatkan mereka. Firman Tuhan katakan, beritakanlah firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Jadi mungkin juga ini dianggap orang waktu yang tidak baik gitu. Betul. Tapi firman Tuhan katakan beritakan firman saat baik dan tidak baik. Itulah makanya paduan suara kan kita memberitakan firman gitu. Jadi tetap memberitakan firman walaupun waktunya tidak baik. Terus bagi saya kedua, anak-anak ini bagi saya seperti tanaman gitu. Jadi tanaman itu nggak berhenti bertumbuh gitu. Betul. Secara musikalitas, secara suara mereka harus tetap dilatih gitu bagi saya. Saya bilang anak-anak itu kita tuh suara urat suara kita tuh, otot suara kita tuh sebenarnya kayak atlet gitu. Jadi kalau kita nggak latih otot kita itu nanti bisa kendor, itu susah lagi. Misalnya kita mesti latih lagi gitu ya. Jadi itu ada bagian tanggung jawab kita untuk tetap memelihara pita suara kita, tetap bisa maintain. Betul. Namanya maintain pita supaya suara. Tetap lentur gitu. lah ya. Keempat bagi saya katakan anak-anak, bukan saya juga katakan juga ke orang tua. Waktu itu kita ada briefing orang tua sebelum mulai yang di gereja. Saya bilang nyanyi itu adalah sebenarnya salah satu mereka anak-anak itu secara emosi mungkin mereka merasa juga jenuh, merasa apa. Nyanyi itu sebenarnya bisa membuat mereka tuh luapan emosi mereka gitu keluar gitu. Jadi semacam kayak outlet, jadi emotional outlet mereka gitu. Dan makanya kenapa kalau orang-orang kerja di mana-mana gitu khususnya di Asia Timur, mereka kalau misalnya habis kerja mereka sering pergi ke karaoke gitu karena memang itu melepas kayak jadi stresnya mereka, gitu stress reliefnya mereka. Dan anak perlu itu gitu. Betul. Mereka nggak punya outlet dalam masa kayak begini, mereka nggak punya outlet, mereka merasa jenuh, merasa apa, mungkin nyanyi membantu mereka gitu. Betul. At least membantu mereka untuk keluar emosi di situ. Jadi saya tetap walaupun sulit dan gak ideal sama sekali baik untuk anak baik untuk saya, tapi saya merasa kita harus terus lakukan untuk hal-hal ini sih gitu karena lebih banyak baiknya daripada enggak, maksudnya yang negatifnya. Betul, gitu. Betul ya, saya setuju gitu tuh. Aduh, mantep banget ya bincang-bincang dengan Francisca Ishak ini, dan tidak terasa ternyata kita sudah hampir sampai di penghujung acara nih. Oh, udah cepet ya kalau ngobrol. Iya, kalau ngobrol nggak berasa ya. Nah, Siska ada pesan-pesan yang ingin disampaikan mungkin untuk pelatih-pelatih paduan suara, untuk anggota-anggota paduan suara di saat-saat seperti ini? Kalau saya sebagai sesama pelatih paduan suara, saya sebenarnya rindu sih kita sama-sama membantu anak-anak ini untuk bernyanyi gitu. Karena walaupun tadi seperti saya sudah katakan situasi kurang tidak ideal, tapi memikirkan banyak sekali sebenarnya hal-hal baik yang bisa kita kontribusikan kepada mereka. Saya tetap encourage atau tetap mendukung, mensupport teman-teman yang melatih paduan suara untuk tetap melanjutkan pelayanan. Memang lebih sulit daripada kita ketemu langsung. Betul. Tapi kita can be done. Bisa kok. Kita pasti bisa. Kalau kita memang punya punya niat dan punya tujuan, goal yang pasti dan yang tetap, pasti bisa mengatasi sih saya.
Mantap sekali. Terima kasih banyak untuk Francisca Ishak yang sudah meluangkan waktunya di acara Music Corner ini, dan semoga juga pemirsa mendapat banyak manfaat dari hasil bincang-bincang kita pada hari ini, dan tentunya kita akan undang lagi dong Francisca untuk datang lagi dengan topik-topik yang berbeda lainnya. Boleh. Nah, pemirsa GKK TV yang terkasih, terima kasih banyak sudah menyaksikan acara Music Corner dari awal sampai akhir. Tentunya Music Corner akan kembali hadir menjumpai pemirsa bulan depan dengan topik-topik yang tidak kalah serunya dan tidak kalah menariknya. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan juga tetap berdoa kepada Tuhan. Soli Deo Gloria. Bye-bye.